Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah bisa bergabung di channel Bapak ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya di pertemuan pertama, yaitu berkaitan dengan materi pertumbuhan dan perkembangan ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu pertumbuhan dan perkembangan ya, termasuk di dalamnya pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang terakhir kita bahas yaitu jenis biji ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi tersebut, yaitu berkaitan dengan materi pertumbuhan dan perkembangan bagian kedua. Nah, materi pertumbuhan dan perkembangan bagian kedua ini selanjutnya berkaitan dengan pertumbuhan biji itu sendiri, yaitu yang pertama perkecambahan ya. Nah, proses perkecambahan ini merupakan serangkaian proses yang penting dari tumbuhan sejak dimulainya masa dorman atau periode diam sampai menjadi bibit yang sedang tumbuh. Nah, ini disebut sebagai proses perkecambahan. Nah, proses perkecambahan ini meliputi peristiwa fisiologis dan morfologis ya. Nah, yang pertama yaitu imbibisi dan absorpsi, yang kedua hidrasi jaringan, yang ketiga absorpsi oksigen, kemudian yang keempat pengaktifan enzim dan pencernaan. Yang kelima transport molekul yang terhidrolisis ke sumbu embrio. Yang keenam yaitu peningkatan respirasi dan similasi. Kemudian yang ketujuh munculnya embrio. Jadi proses perkecambahan ini dimulai dengan berbagai peristiwa tersebut ya, sehingga pada akhirnya muncul yang namanya embrio, kemudian muncul individu muda ya, atau tumbuhan muda sampai dengan proses dewasa. Nah, ini proses perkecambahan ini akhirnya akan memunculkan embrio baru ya, sehingga bisa menjadi individu yang baru. Nah, proses perkecambahan ini dimulai ketika penyerapan air oleh biji. Nah, ini proses penyerapan air ini disebut sebagai proses imbibisi. Nah, proses imbibisi ini akan meningkatkan atau menambah berat dari massa biji itu sendiri. Kira-kira sekitar 1,5 kali lebih berat dibanding biji yang belum mengalami proses imbibisi. Nah, embrio yang sudah menyerap air atau sudah mengalami proses imbibisi ini akan mengekskresikan hormon giberelin. Nah, hormon ini kemudian akan merangsang aleuron untuk mensintesis dan mengeluarkan enzim. Salah satu enzim yang berperan dalam proses ini adalah amilase dan enzim protease. Nah, setelah air pada biji mengaktifkan enzim dan kemudian dapat memungkinkan cadangan makanan atau di sini disebut zat tepung dihidrolisis menjadi larutan yang sesuai untuk dibawa ke titik tumbuh kecambah. Nah, proses perkecambahan ini kecepatannya ditentukan oleh kecepatan penyiapan makanan. Nah, ini dipengaruhi juga oleh berbagai faktor ya. Di antaranya faktor air, kemudian faktor nutrisi atau makanan, serta faktor yang dari luar seperti suhu dan cadangan oksigen yang dibutuhkan oleh tanaman pada awal pertumbuhannya. Selanjutnya, bagaimana awal mula proses perkecambahan bisa terjadi? Nah, ini diawali dengan munculnya plantula atau yang disebut tanaman kecil yang muncul dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, pada saat biji mengalami perkecambahan, bagian plamula atau plumula ini akan tumbuh dan berkembang menjadi batang, sedangkan bagian radikula akan tumbuh menjadi akar.
Nah, ada berbagai macam tipe perkecambahan yang terjadi pada biji ya. Yang pertama hipogeal. Nah, ini tipe ya tulisannya, bukan hopo tapi hipogeal. Nah, hipogeal ini adalah salah satu tipe perkecambahan di mana kotiledon tetap berada di dalam tanah. Apa yang mana kotiledon? Nanti kita lihat slide selanjutnya ya. Kotiledon ini ketika embrio atau ketika biji tumbuh itu tetap di dalam tanah. Plumula kemudian terbawa ke atas tanah karena pertumbuhan memanjang bagian epikotil. Jadi bagian epikotilnya tumbuh memanjang menuju ke permukaan. Nah, hal ini disebabkan pertumbuhan hipokotilnya sangat sedikit atau tidak memanjang sama sekali sehingga kotiledonnya tetap berada di dalam testa. Dengan tunas muda dan akar muncul dari dalam biji. Jadi hipogeal ini kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Kenapa? Karena ternyata hipokotilnya ini sangat sedikit atau tidak memanjang sama sekali. Oke, kalau epigeal ini kebalikannya ya. Jadi kalau epigeal ini ternyata kotiledonnya ini terangkat ke atas atau ke permukaan tanah. Karena apa? Karena pertumbuhan memanjang bagian hipokotil. Jadi kalau tadi hipokotilnya tidak mengalami pertumbuhan memanjang, kalau di epigeal ini mengalami pertumbuhan memanjang sehingga kotiledon terangkat ke bagian atas tanah. Nah, munculnya kotiledon ini sebagai keping biji hijau. Oke. Hipokotil berbentuk kait dan ujung plamula terletak di antara dua keping biji. Jadi berada di tengah-tengah ya. Tujuannya itu agar akar dari plamula ini terlindung dari kerusakan dan akibat abrasi tanah dari proses pertumbuhan tadi yang ada di dalam tanah ya. Nah, ini perbedaan dari hipogeal dan epigeal yang diilustrasikan oleh gambar ya. Bisa dilihat itu yang paling ada bagian dalam tanah, kemudian ada bagian atas ya. Sebelah kiri gambar dari ilustrasi epigeal, kemudian yang kanan hipogeal. Nah, itu sama-sama biji yang ditanam di dalam tanah. Terlihat bahwa masing-masing memiliki hipokotil ya. Nah, hipokotil ini kemudian mengalami pertumbuhan. Yang sebelah kiri pertumbuhannya memanjang sehingga kotiledon terangkat ke permukaan tanah. Sedangkan di bagian kanan gambar atau di hipogeal itu hipokotilnya tidak memanjang, tidak mengalami pertumbuhan sehingga yang tumbuh adalah epikotil. Jadi kotiledon tetap berada di dalam tanah ya dari proses hipogeal ini ya. Yaitu perbedaan dari hipogeal dan epigeal. Oke, setelah proses perkecambahan, maka tahap selanjutnya dari pertumbuhan tanaman ini yaitu pertumbuhan primer. Jadi setelah muncul tanaman muda ya dari proses perkecambahan, maka dilanjutkan dengan proses pertumbuhan primer. Nah, proses pertumbuhan primer ini adalah dari hasil pembelahan sel-sel jaringan meristem primer. Nah, ini berlangsung pada embrio pada bagian ujung-ujung dari tumbuhan. Ujung dari tumbuhan itu yaitu akar dan batang. Nah, embrio ini memiliki 3 bagian penting dari proses pertumbuhan, yaitu tunas embrionik, kemudian akar embrionik, dan kotiledon. Kalau tunas embrionik itu ada pada calon batang dan daun, kemudian akar embrionik pada calon akar, dan kotiledon itu sebagai cadangan makanan ya, atau disebut sebagai cadangan makanan. Oke, terdapat 3 daerah pertumbuhan dari akar dan batang. Itu 3 daerah ini, yang pertama daerah pembelahan sel,
yang kedua daerah pemanjangan, dan yang ketiga daerah diferensiasi. Nah, daerah pembelahan sel ini yaitu daerah yang sel-selnya aktif membelah atau disebut sel-sel meristematik. Kemudian yang kedua, daerah pemanjangan ini daerah yang terbentuk dari hasil pembelahan sehingga berada di bagian belakang daerah pembelahan. Kemudian yang ketiga, daerah diferensiasi, yaitu daerah yang berada di bagian belakang daerah pertumbuhan karena dia sudah mengalami diferensiasi atau pendewasaan dari daerah pemanjangan. Ya, itu 3 daerah yang berada pada akar dan batang. Nah, sel-sel yang mengalami diferensiasi tadi itu membentuk akar yang sebenarnya ya, serta daun muda dan tunas lateral yang akan menjadi cabang. Jadi kalau tunas lateral itu tunas yang ada di bagian batang, dinding, bagian batangnya ya, atau nanti tunas ini yang akan membentuk cabang. Nah, kemudian setelah fase perkecambahan itu diikuti dengan pertumbuhan 3 sistem jaringan meristem primer yang terletak pada akar dan batang. Jadi setelah proses perkecambahan nanti muncul yang namanya 3 jaringan meristem. Nah, 3 jaringan meristem ini berada pada akar dan batang ya, yang kemudian akan membentuk akar, batang, dan daun. Nah, 3 sistem jaringan primer yang terbentuk ini, yang pertama protoderm, yang kedua meristem dasar, yang ketiga prokambium. Nah, protoderm atau protoderma yaitu lapisan terluar yang akan membentuk jaringan epidermis, bagian luar ya. Kemudian meristem dasar ini yang akan berkembang menjadi jaringan dasar yang mengisi lapisan korteks pada akar di antara stele ya dan epidermis. Kemudian yang ketiga prokambium, yaitu lapisan dalam yang akan berkembang menjadi silinder pusat, yaitu phloem dan xilem. Atau biasanya anak-anak menyebutnya phloem ya, phloem dan xilem. Oke, demikian penjelasan Bapak untuk pertemuan kali ini. Nanti ada bagian lain, lanjutan dari materi kita kali ini. Mudah-mudahan untuk materi yang saat ini bisa dipahami ya. Jika masih belum mengerti atau ya ada hal yang kurang jelas, boleh putar ulang videonya. Jika masih kurang paham, boleh tanyakan di kolom komentar atau bisa menghubungi Bapak langsung ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan baru bagi anak-anak Bapak, khususnya di SMA 1 Karanganyar, dan umumnya bagi penonton setia Bapak di channel sekolah online. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.